السماوات والأرض مظهر انجلاء هذا النور وتجليه في سيد أهل السماوات والأرض يوم العرض، يوم يكون فيه الأولون والآخرون مجتمعون، والحكم الحي القيوم الذي يعلم ما يسرون وما يعلنون، والشفيع الأعظم الأمين المامون، لواؤه يعلو على كل لواء وراية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi dalam program ringkasan daripada tausiah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang beliau sampaikan daripada maulid rutinitas setiap malam Jumat di Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Yang mana seperti biasa beliau memulai dengan hamdalah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengaitkan rasa syukur tersebut atas cahaya yang diberikan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayah kepada kita semua hingga kita bisa bersambung kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialah adalah manusia yang agung yang begitu mulia yang Allah muliakan dan Allah berikan keagungan di sisinya, dan Allah jadikan dia sebagai petunjuk untuk hidup kita. Yang mana beliaulah satu-satunya manusia yang kelak akan membawa sebuah bendera, bendera Liwaul Hamd, yang mana di bawah bendera tersebut adalah seluruh para anbiya dan seluruh para nabi dan seluruh para manusia dari Adam sampai hari kiamat. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi SAW mengatakan dengan begitu mengagungkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua masuk dalam golongan tersebut, golongan di bawah Liwaul Hamd, liwanya Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau adalah seorang hamba, tapi yang dibedakan oleh Sang Pencipta, oleh tuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah dibedakan. Walaupun beliau adalah seorang hamba, tapi hamba yang begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal atas keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama para anbiya. Begitulah tahapan-tahapan para anbiya, para mursalin, lalu para siddiqin, para syuhada, para salihin, orang-orang yang memiliki ikatan batin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah tahapan-tahapan bagi mereka yang mengenal sosok baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita ada di bawah naungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang betul-betul mengetahui hakikat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya atas lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Qul in kuntum, jika kalian, katakanlah wahai Muhammad terhadap umatmu, qul in kuntum, jika kalian wahai umat sallallahu alaihi wasallam tuhibbunallaha, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti jalan leluhur, mengikuti jalan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah anugerah yang begitu besar. Apa? Yuhibbukumullah. Maka di sini Sayyidil Habib Umar mengingatkan kepada kita cintanya Allah terhadap seorang hamba. Yuhibbukumullah. Apakah kalian dengar bahwa Allah akan cinta terhadap seorang makhluk, seorang manusia yang memiliki ikatan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta kepada kita, Allah akan cinta kepada hambanya, yang mana hamba tersebut memiliki sebuah ikatan mengikuti jejaknya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, lalu melanjutkan ayat tersebut. Lalu disebutkan, dan barang siapa yang berpaling, dalam ayat selanjutnya disebutkan dengan makna barang siapa yang berpaling,
atas apa yang telah dibawakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, maka Allah tidak akan pernah mencintainya. Allah akan berpaling juga darinya. Allah tidak akan mencintainya. Dan apa yang akan mereka dapatkan? Apakah mereka merasa cukup dengan senjata mereka, dengan kekuasaan mereka, dengan senapan mereka, dengan teknologi mereka, dengan nuklir mereka, dan apapun yang mereka miliki? Apakah mereka merasa cukup dengan itu? Akan tetapi Allah tidak akan mencintainya jika mereka tidak mengikuti, berpaling atas ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Maka kemana mereka akan? Kelak mereka akan pergi kemana? Kelak mereka akan masuk dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mereka akan masuk dalam neraka. Mereka akan sengsara. Mereka akan menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik siapapun mereka, manusianya, jinnya, apapun bentuk dari mereka, sehebat apapun kekuasaan mereka, kelak mereka akan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah memasukkan kita dalam naungan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mau dari tahun berapapun mereka, mau dari tinggal dimanapun mereka, tetap jika mereka yang berpaling, mereka tidak akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka yang tidak berpaling atas ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Itulah yang mereka dapatkan cintanya Allah terhadap mereka. Allah Rabbus samawati wal ard. Allah Tuhan kita semua akan mencintai kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita semua. Maka semua yang mengikuti akan menjadi indah perangainya. Semua orang yang kita ketahui, Habib Umar mengatakan, baik guru-guru kita, orang-orang terdahulu, salaf-salaf kita, semuanya akan indah selalu perangai mereka. Akan terkenang selalu keindahan kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka mengikuti orang yang paling indah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga namanya akan selalu harum, akan selalu diingat, namanya akan selalu indah karena mereka mengikuti makhluk terindah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hidup mereka, jalan mereka, hati mereka, jiwa mereka penuh dengan cahaya yang senantiasa terus menerangi orang-orang yang mengikuti jalan mereka, jalan petunjuk yang memang bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masih dibalik sebuah hijab, sebuah penutup, di mana kelak akan dibukalah sebuah hijab tersebut, akan menjadikan sebuah torehan, membuat jiwa kita begitu menarik saat melihat, memandang wajah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun, orang-orang yang dahulunya tidak mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengatakan, ya laitani. Mereka mengatakan, ya Allah, coba. Mereka menyesal. Coba dulu aku mengambil jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuknya, mengikuti dan menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun menyesal. Dan coba mereka akan mengatakan, ya Allah, coba aku nggak mengambil si fulan sebagai khalil, sebagai pemimpinku, sebagai idolaku, sebagai orang yang aku banggakan. Karena mereka salah. Mereka menyesal atas apa yang mereka telah ambil, atas mereka yang telah mereka jadikan sebagai orang-orang pemimpin dalam hati mereka, tujuan hidup mereka. Mereka salah. سدرة المنتهى تحت، العرش تحت، الكرسي تحت، كل العوالم تحت، صعد فوق الكل، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي. Maka mereka akan tersesat. Mereka, orang-orang yang mengikuti jalan kesesatan, mereka akan sangat-sangat tersesat. Dan mereka akan berharap
untuk bisa kembali, untuk bisa masuk dalam hidayah jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita memiliki sebuah ikatan dari pengikut baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka, para pengikut iblis, mereka celaka. Mereka akan masuk dalam sebuah golongan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka telah mengikuti hal yang mereka inginkan, mereka banggakan, tapi mereka selalu dalam jalan yang tidak betul dan di jalan yang Allah tidak ridhai. Maka Allah akan mengangkat daripada amalan-amalan mereka, akan memperlihatkan bagaimana hasil jerih payah mereka selama di dunia yang mereka harap bahwa itu adalah jalan yang baik. Ternyata jalan yang mereka tuju, jalan yang mereka harapkan adalah jalan yang salah, dan mereka akan menyesal atas apa yang telah mereka perbuat, dan mereka tidak akan bisa keluar daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala karena telah menganggap remeh ajaran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah ada siapapun orang yang dapat melewati batas langit dan bumi. Allah telah mengatakan tidak akan ada siapapun yang dapat melewati batas langit ataupun bumi, tapi kecuali satu orang, yaitu kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melewati seluruh lapisan bumi, seluruh lapisan langit, hingga melewati Sidratul Muntaha, melewati daripada langit-langit yang 7, melewati Arsy, melewati kursi, melewati semuanya hingga Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang disebutkan, dan beliau pun mengutip dari syair burdah yang begitu istimewa yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melewati daripada 7 lapis bumi, 7 lapis langit, dan melewati daripada semuanya Arsy dan kursi, dan semuanya Allah telah melewati, dan semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melewatinya hingga berjumpa dengan Allah, dan semua ada di bawah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mengingat atas hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari yang mengingatkan bagaimana langit dan bumi begitu beruntung atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Lahirnya sosok manusia yang paling Allah cintai. Langit dan bumi pun begitu beruntungnya atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih yang memiliki hubungan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun harus meyakini dan begitu bahagia atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yakin bahwa ini semua dari lubuk hati kita cinta dan merasa bangga bahagia atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun yakin hal tersebut adalah sebuah hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mencintai dan begitu senang dan bahagia atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berharap saat beliau berkata ana laha, beliau akan mengatakan di depan seluruh makhluk bahwa beliau akan mengucapkan ana laha, di mana seluruh manusia, seluruh para anbiya tidak bisa mengatakan hal tersebut, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut, dan kita berharap kita dekat dengan Nabi saat ucapan itu ada. Saat Nabi mengatakan ana laha, dan kita masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan naungan, yang mendapatkan sebuah anugerah dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan paling besar penyebab dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menjadi dekat, ingin betul-betul bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebab yang paling besar adalah senang dengan setiap yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan
kelahirannya, dengan hijrahnya, dengan kemenangannya, dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, cinta dan dekat dan senang atas apapun yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah jalan termudah dan jalan paling besar untuk bisa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Jika datang hari lahirnya, kita bahagia. Hari hijrahnya pun kita bahagia. Hari Isra'nya kita pun bahagia. Hari bai'ahnya kita bahagia. Hari kemenangannya dia bahagia. Hari fatahnya kita bahagia. Maka di hari-hari yang istimewa yang diagungkan oleh Nabi SAW kita bahagia. Untuk Nabi SAW, maka selalu bahagia untuk Nabi, yakin bahwa itu adalah kehakikatan daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat bahwa kita ini betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hakikat atas akan keselamatan kita saat berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bawa adalah di mana kita bisa dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka minggu-minggu yang akan datang ini adalah waktu hari-hari di mana bulan tersebut akan kita jumpai. Bulan di mana masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bulan Rabiul Awal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu-pintu kemenangan kepada kita semua, pintu-pintu anugerah rahmatnya kepada kita semua, pintu-pintu kebaikan Allah bukakan kepada kita semuanya, dan Allah mengangkat bala musibah yang ada dengan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mintalah kepada Allah, karena Allah telah berfirman, "Qul ud'uni astajib lakum." Allah telah berfirman, mintalah kepadaku, maka Allah akan memberikan. Astajib lakum, Allah akan memberikan kepada kita. Allah yang maha dekat akan selalu memberikan kepada kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap permintaan-permintaan kita, dan semoga Allah menanugerahkan kepada kita cahaya keimanan, cahaya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang dicintai, maka diberikan kepada kita juga kelak, hingga kita bisa masuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Engkau yang telah mengutus kepada kami ya Allah seorang nabi dengan hak, dengan sampai kita yakin atas syahadahnya, bersaksi atas tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul bersaksi bahwa bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kita dengan syahadat, dan kita pun kuatkan itu semua hingga kita wafat, dan kita berharap keimanan tersebut kita bawa hingga wafat kita, dan kita masih membawa kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semuanya, maka kita ini bukan apa-apa. Kita tidak akan merasakan apa-apa. Bahkan kita duduk di tempat semacam ini, kita tidak akan mendapatkan sebuah anugerah daripada ampunan Allah ataupun rahmat Allah atau pemberian Allah kecuali saat kita masuk dalam golongan tersebut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan, telah mengingatkan, telah memberikan kabar kepada kita. Orang-orang yang berkumpul berzikir kepada Allah, mereka meminta apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta jauh akan apa? Mereka takut akan apa? Apakah mereka telah berjumpa melihat Allah? Tapi mereka tidak mengetahui itu semua. Mengetahui itu semua dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyik Muhammad ya Rabb, waj'al syahr Rabi' al-awwal fi 'amina hadha min a'zami ashhuri dhikra miladi nabiyyika Muhammadan rahmatan li ummatihi وتفريجا لكرباتهم ودفعا للبلايا عنهم وجمعا لشملهم وتأليفا بينهم ونصرا لهم على عدوك وعدوهم يا الله. Maka kita ini bukan apa-apa, dan kita akan masuk dalam golongan yang Allah agungkan
daripada sebuah perkumpulan berkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak kita berharap kau akan tahu siapa, dan kelak kita akan tahu bahwa siapa sih itu Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita tidak mengenal secara utuh hakikat Rasulullah, tapi kelak kita akan mengetahui akan Allah buka. Begitu tabir itu dibuka oleh Allah, kita akan tahu siapa hakikat Nabi besar Muhammad SAW. Dan akan dibangkitkan kelak orang-orang dengan wajah yang penuh dengan cahaya. Orang-orang yang memiliki sebuah hubungan dan penuh dengan perhiasan, dengan mimbar-mimbar yang penuh dengan perhiasan, baik itu permata ataupun mutiara dan lain sebagainya, membuat terkesima oleh para malaikat. Ya Allah, siapa mereka? Malaikat akan terkesima melihat orang-orang tersebut yang dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang begitu terang, dengan mimbar-mimbar yang penuh dengan perhiasan, baik dari permata ataupun daripada mutiara-mutiaranya. Maka malaikat akan bertanya, siapa mereka ya Allah? Mereka adalah orang-orang yang berkumpul karena Allah, berkumpul dari orang-orang yang berbeda, dari tempat-tempat yang berbeda, dari golongan-golongan yang berbeda. Mereka berkumpul di tempat yang sama, di satu tempat yang sama, demi berzikir dan mengingat kepada Allah, mengenal akan Allah. Maka kami meminta kepadamu ya Allah, demi Nabi Muhammad SAW, demi cintamu kepada Nabi Muhammad, dan kami berharap masuk dalam golongan orang-orang yang berkumpul tersebut dan diberikan sebuah cahaya anugerah darimu ya Allah. Maka di sini Habib Umar senantiasa memanjatkan doa dengan senantiasa menyebut kalimat ya Allah. Lalu di dalam doanya beliau mengatakan, kau telah menyusun semua ini semua atas susunan-susunan di mana kita masuk dalam kategori orang-orang yang bersyahadah. Dan karena anugerahmu kita bisa berkumpul, bisa memanggil namamu ya Allah. Dan kami mengharapkan di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabi' yang akan datang ini, keberkahan yang begitu besar, serta rahmat yang begitu luas, serta diangkatnya bala dan musibah, dan serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kita ya Allah. Selalu memanjatkan doa tersebut, meminta harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami yakin. Dan beliau pun mengatakan dalam doanya, kan kami yakin dan kami menyerahkan semua ini kepadamu ya Allah. Kami hanya bisa berlepas diri kepadamu atas apa yang telah kau berikan. Maka kabulkanlah ya Allah setiap hajat-hajat permintaan kita ini. Dan untuk juga keluarga-keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita ya Allah. Dan juga dengan keluarnya bulan Safar ini, Allah angkat musibah yang ada. Allah angkat azab, musibah, bala, dan apapun juga itu ya Allah, angkatlah ya Allah dengan keberkahan bulan Safar ini ya Allah. Maka beliau pun mengajak kepada kita untuk mengingat atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentakbirkan Allahu Akbar, bahwa Allah lah yang maha besar dari segala hal, Allah yang paling agung atas segala hal. Dan beliau pun, Al-Habib Umar, mengajak kita untuk senantiasa mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang dipenuhi dengan doa-doa permintaan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan kesucian hati ini, dan bersihkanlah juga hati ini bagi mereka yang mendengar, yang menghadiri, yang menyimak, dan untuk keluarga-keluarga mereka, dan bagi mereka yang menginginkan keimanan untuk keluarga mereka yang belum mendapatkan hidayah, dan mereka mengharapkan daripada keindahan tersebut. Maka beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus, mengingat akan itu semua, dan ditutup daripada doanya mengharapkan husnul khatimah. Dan beliau pun mengulang dengan kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Begitulah ringkasan
daripada ceramah Sayyidil Habib Umar yang begitu indah, yang begitu luas, yang Al-Faqir hanya bisa meringkas sedikit daripada apa yang beliau sampaikan. Dan insya Allah apa yang beliau sampaikan bisa kita kenang, bisa kita simak, bisa kita dengar, bisa kita cermati, bisa kita rasakan. Dan walaupun sedikit apa yang bisa Al-Faqir sampaikan, insya Allah bisa bermanfaat. Dan berharap kelak kita bisa berkumpul dengan beliau, dengan kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت لأسرنا وأهلنا وأولادنا أصلحهم اهدهم خلصهم من ظلمات الشر وأهل الشر والوقوع في خدائع أهل الضرر من كل من كابر وجاحد وأنكر. يا الله يا الله يا الله أنت لخاتمة كل واحد منا ومنه. يا الله أنت لخاتمة كل واحد منا ومنهم. يا الله أنت لخاتمة كل واحد منا ومنهم، فاختم لنا بأكمل حسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله. وتوجهوا إليه جميعا، وهو الذي يغيث ويدرك بالغوث سريعا. لا إله إلا هو. وقولوا يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة.